Assalamualaikum sahabat Oji 2. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan subscribe, like dan share. Saya doakan makin banyak rezekinya berkah barokah. Panjang umur sehat selalu. Amin. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Oji 2. Tempatnya cerita-cerita penuh makna, haru, inspiratif, dan juga kisah-kisah yang bikin hati kita bergetar. Mari sama-sama kita ikuti kisah kali ini. Jangan lupa siapkan hati karena ceritanya sungguh luar biasa. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan, berdirilah sebuah rumah megah bergaya Eropa dengan halaman luas, kolam renang berkilauan, dan taman bunga yang selalu mekar setiap musim. Rumah itu adalah milik seorang wanita bernama Ratna Larasati, janda berusia 35 tahun yang dikenal sebagai pengusaha sukses sekaligus dermawan. Keindahan wajahnya yang masih terawat, ditambah pesona anggun dan kewibawaan yang terpancar dari sikapnya, membuat banyak lelaki tergila-gila padanya. Namun, meski dikelilingi oleh kemewahan, Ratna sebenarnya hanyalah seorang wanita yang terperangkap dalam sunyi. Sejak ditinggal mati oleh suaminya 5 tahun silam akibat kecelakaan mendadak, ia memilih untuk menutup hati dan membangun tembok tinggi agar tak ada satupun lelaki bisa masuk ke dalam hidupnya lagi. Dari luar, ia tampak sempurna, bisnis berkembang, mobil mewah berjejer, sahabat banyak, dan kehidupannya seakan bebas dari masalah. Tetapi ketika malam tiba, hanya kesunyian yang menjadi teman akrabnya. Ratna sering berdiri di balkon, menatap bintang, bertanya pada dirinya sendiri, apakah harta yang melimpah benar-benar mampu membeli kebahagiaan? Hatinya kering, jiwanya rapuh. Meski senyumnya selalu terhias di depan orang banyak. Namun takdir tak pernah berhenti menulis cerita baru. Tanpa ia sadari, dalam waktu dekat, hidupnya akan dipertemukan dengan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang pria sederhana, jauh dari kata kaya, namun membawa dunia yang asing sekaligus menarik ke dalam hidupnya. Seorang pria dengan profesi yang dianggap aneh oleh banyak orang, pawang ular. Pertemuan itu akan menjadi awal dari perjalanan panjangnya mencari arti cinta yang sesungguhnya. Ratna Larasati mungkin dikenal banyak orang sebagai sosok wanita mandiri yang mampu bangkit dari keterpurukan, namun hanya dirinya sendiri yang tahu betapa luka masa lalu masih membekas dalam hidupnya. 5 tahun silam, ia kehilangan suaminya, Arman, seorang pengusaha yang penuh kasih, dalam sebuah kecelakaan mobil di jalan tol saat tengah malam. Kepergian itu begitu mendadak, tanpa ucapan selamat tinggal, tanpa kesempatan terakhir untuk saling berpelukan. Ratna yang kala itu baru menginjak usia 30 tahun merasa hidupnya hancur seketika, seakan bumi yang ia pijak runtuh tanpa sisa. Setelah hari pemakaman, dunia berubah menjadi asing baginya. Ia mencoba melanjutkan bisnis yang ditinggalkan sang suami, berjuang mati-matian agar roda perusahaan tetap berjalan, dan secara perlahan ia pun berhasil membuktikan diri sebagai wanita tangguh. Namun, di balik keberhasilan yang dipuji banyak orang, ada malam-malam panjang yang selalu diiringi tangisan tertahan. Ia seringkali memeluk bantal sambil menatap foto suaminya, merasakan rindu yang tak pernah bisa terobati. Sesekali, Ratna bermimpi bertemu Arman, berbicara seperti dulu, seakan ia masih hidup. Namun saat terbangun, hanya ada kesepian yang lebih menusuk. Keluarga besar pernah mendesaknya untuk menikah lagi, teman-teman mendorongnya membuka hati, tetapi Ratna selalu menolak dengan alasan yang sama. Cintanya pada Arman masih terlalu kuat untuk digantikan oleh siapapun. Bahkan, ada kalanya ia merasa harta dan kekayaan yang melimpah hanyalah penjara emas yang mengekang jiwanya. Ia bisa membeli apapun yang ia mau, namun tidak pernah bisa membeli ketenangan hati. Semakin lama, luka itu berubah menjadi dinding tebal yang memisahkannya dari dunia luar. Hingga suatu hari, di sebuah acara amal di pedesaan, Ratna tanpa sengaja menyaksikan sebuah pertunjukan yang unik dan penuh keberanian. Seorang pria sederhana dengan pakaian lusuh, namun wajahnya tenang dan penuh keyakinan, berdiri di tengah kerumunan sambil mengendalikan ular-ular besar yang melingkar di tubuhnya. Mata Ratna terpaku, bukan hanya karena keberanian pria itu, tetapi karena ada sesuatu yang berbeda, keteduhan dalam tatapan matanya. Seakan-akan pria itu memegang kunci yang bisa membuka pintu hatinya yang sudah lama terkunci rapat. Hari itu, Ratna Larasati menghadiri sebuah acara amal yang digelar di salah satu desa terpencil di pinggiran kota.
Sebagai seorang dermawan yang kerap menyumbangkan sebagian hartanya untuk kegiatan sosial, Ratna sudah terbiasa menghadiri acara seperti itu. Namun ada yang berbeda kali ini. Suasana desa yang masih alami, udara segar yang jarang ia hirup, dan wajah-wajah polos penduduk membuatnya merasa lebih tenang. Di tengah keramaian, panitia acara menyiapkan sebuah hiburan yang tak biasa. Orang-orang berkerumun, menyoraki seorang pria sederhana yang dikenal sebagai pawang ular. Pria itu tampak jauh berbeda dari lelaki yang biasa ditemui Ratna di lingkungan sosialita kota. Ia mengenakan baju lusuh, celana kain sederhana, dan sandal jepit, tapi auranya begitu kuat. Dengan tenang, ia membawa seekor ular kobra besar yang melilit di lengannya, seakan tak ada rasa takut sedikit pun dalam dirinya. Warga desa bertepuk tangan, anak-anak bersorak, sementara Ratna hanya terpaku. Pandangannya tak lepas dari pria itu, tatapan matanya penuh keteduhan, seolah menyimpan rahasia tentang dunia yang tak pernah Ratna kenal. Ketika pertunjukan usai, tanpa sadar Ratna melangkah maju, mendekati pria tersebut. Apa tidak berbahaya bermain dengan ular sebesar itu? Tanya Ratna dengan nada penasaran, namun tetap menjaga wibawanya sebagai wanita elegan. Pria itu tersenyum, menundukkan kepala sedikit lalu menjawab dengan suara dalam yang menenangkan. Bahaya itu selalu ada, Bu. Tapi kalau kita tahu cara memahami, ular justru bisa jadi sahabat. Jawaban itu sederhana, namun menusuk hati Ratna. Kata-kata yang ia dengar seakan bukan hanya tentang ular, melainkan tentang hidupnya sendiri yang penuh luka dan rasa takut. Ada sesuatu dalam diri pria itu, kerendahan hati, ketenangan, dan keberanian, yang membuat Ratna merasa berbeda. Seakan ia sedang menatap cermin yang memantulkan sisi dirinya yang selama ini tersembunyi. Saat itulah, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ratna merasakan getaran halus di hatinya. Sebuah perasaan asing yang dulu pernah ia kenal, namun lama ia kubur bersama kenangan tentang suaminya. Pertemuan itu singkat, hanya obrolan beberapa kalimat, tapi cukup untuk meninggalkan bekas yang dalam di hati Ratna. Ia bahkan tidak sadar kalau sejak saat itu, pikirannya mulai dipenuhi oleh sosok sederhana sang pawang ular yang tampak begitu berbeda dari dunia yang selama ini ia kenal. Sejak pertemuan singkat di acara amal desa itu, hidup Ratna Larasati perlahan mengalami perubahan yang tak pernah ia duga. Meski jadwalnya padat dengan urusan bisnis, pikirannya sering melayang kembali pada sosok sederhana sang pawang ular. Awalnya ia berusaha menepis, menganggap itu hanya rasa kagum sesaat. Namun semakin hari, bayangan wajah tenang dengan tatapan teduh itu justru makin melekat di benaknya. Ratna, yang biasanya menghabiskan waktu luang dengan pesta mewah atau rapat bisnis, kini mulai tertarik untuk kembali ke desa itu, mencari alasan untuk bertemu lagi. Pada kunjungan keduanya, ia sengaja membawa bantuan berupa sembako untuk warga. Saat membagikan, ia kembali bertemu dengan pria itu, yang kemudian ia ketahui bernama Jaya, seorang pawang ular yang telah mewarisi ilmu dari keluarganya sejak kecil. Jaya bukan pria yang banyak bicara, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa jujur dan penuh makna. Ratna merasa nyaman berbincang dengannya, seolah dinding tinggi yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai retak sedikit demi sedikit. Dari Jaya, Ratna belajar banyak hal yang tak pernah ia temui di dunia bisnis. Tentang kesederhanaan hidup, tentang bagaimana manusia seharusnya berdamai dengan alam, dan tentang keberanian menghadapi ketakutan tanpa harus melawannya dengan amarah. Yang paling mengejutkan, Ratna merasa tenang setiap kali berada di dekatnya. Rasa tenang yang sudah lama ia cari namun tak pernah ia temukan di balik harta benda dan kemewahan. Hubungan mereka semakin dekat, meski masih dibatasi oleh jarak status sosial yang begitu jauh. Ratna mulai menanyakan hal-hal kecil, seperti bagaimana Jaya bisa begitu percaya diri menghadapi ular berbisa, atau mengapa ia memilih jalan hidup yang sederhana. Jawaban Jaya selalu membuatnya merenung, seperti ketika ia berkata, "Karena hidup itu seperti ular, Bu. Kalau kita takut, kita akan lari. Tapi kalau kita berani, kita akan belajar bahwa ular pun punya sisi yang indah." Ucapan itu menggema di hati Ratna, seakan menjawab kegelisahan yang selama ini ia simpan. Malam demi malam, Ratna mulai tersenyum sendiri saat mengingat pertemuan mereka. Bahkan, ia tak lagi merasa sendirian ketika berdiri di balkon rumah mewahnya.
karena di dalam hati, sudah ada cahaya baru yang perlahan menerangi ruang sunyi. Perasaan itu masih samar, tapi cukup kuat untuk membuat Ratna mulai mempertanyakan arti kebahagiaan yang selama ini ia cari. Seiring waktu, hubungan Ratna Larasati dengan Jaya semakin akrab. Pertemuan yang semula hanya untuk berbagi bantuan sosial dan belajar tentang ular kini berkembang menjadi kebiasaan. Ratna sering meluangkan waktu untuk berbincang, bahkan ikut menonton Jaya bekerja dengan ular-ularnya. Namun, kebahagiaan yang mulai tumbuh itu tidak luput dari pandangan tajam orang-orang di sekitarnya. Di lingkungan sosialita dan keluarga besar Ratna, gosip mulai beredar. Kenapa Ratna, seorang janda kaya raya, harus menghabiskan waktu dengan pria sederhana seperti itu? Bukankah ia bisa memilih pria setara atau lebih baik secara finansial? Bisik-bisik mereka, disertai tatapan meremehkan. Ratna mencoba mengabaikannya. Namun komentar sinis dan tatapan penuh penilaian mulai menimbulkan rasa tidak nyaman dalam hatinya. Ia juga merasa dilema. Di satu sisi, hatinya mulai hangat ketika bersama Jaya, namun di sisi lain, rasa tanggung jawab sosial dan reputasinya menuntutnya untuk berpikir realistis. Bahkan sahabat-sahabat dekatnya mulai memberi peringatan. Ratna, jangan sampai kamu terlena. Dunia Jaya berbeda jauh dari dunia kita. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Kata-kata itu seperti angin dingin yang menerpa hatinya. Meski demikian, Ratna semakin sering menemukan dirinya tertawa lepas saat berada di dekat Jaya, merasakan ketenangan yang tak pernah ia dapatkan di dunia mewahnya. Ia menyadari sesuatu. Kebahagiaan sejati bukan diukur dari status atau kekayaan, melainkan dari kejujuran, kesederhanaan, dan kedamaian hati. Ujian itu makin berat ketika suatu hari, ia diundang ke pesta besar oleh para kolega pengusaha. Di sana, semua mata tertuju padanya, dan bisik-bisik tentang hubungannya dengan Jaya semakin terdengar. Ratna merasa terpojok. Ia tahu pilihan yang ia ambil akan menimbulkan kontroversi, bahkan mungkin kehilangan teman dan reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun. Namun, ketika ia memejamkan mata dan mengingat tatapan tulus Jaya, hatinya terasa ringan. Ratna menyadari bahwa ia harus memilih, apakah tetap terjebak dalam dunia yang menilai dari harta dan status, atau mengikuti suara hati yang selama ini ia abaikan. Malam itu, di kamar mewahnya, Ratna menatap langit-langit sambil tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa memiliki kekuatan untuk menghadapi dunia luar, tidak untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, tetapi untuk mengikuti kata hatinya sendiri. Setelah melewati berbagai cemoohan dan penilaian dari orang-orang sekitar, Ratna Larasati akhirnya mulai menemukan makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa selama ini, semua kemewahan dan status sosial yang dimilikinya hanya mampu menutupi kesepian, bukan mengisi kekosongan hati. Bersama Jaya, pawang ular yang sederhana namun bijaksana, Ratna belajar memahami kehidupan dari sisi yang berbeda. Setiap kali mereka bertemu, Ratna melihat dunia dengan pandangan yang lebih tenang. Ular-ular yang ditangani Jaya mengajarkannya tentang keberanian, kesabaran, dan keterampilan untuk menghadapi ketakutan. Jaya bukan sekadar seorang pawang ular, ia menjadi guru kehidupan bagi Ratna, menunjukkan bahwa cinta tidak harus diukur dari kekayaan, melainkan dari ketulusan hati dan kesediaan untuk saling memahami. Hari-hari mereka dipenuhi dengan tawa, obrolan panjang di tepi sungai desa, dan momen sederhana yang tak pernah Ratna rasakan di tengah gemerlap pesta dan rapat bisnis. Perlahan, Ratna merasakan hatinya terbuka kembali. Rasa takut kehilangan, rasa malu karena status, dan dinding yang selama ini ia bangun mulai runtuh. Ia bahkan berani menentang komentar negatif dari teman dan keluarga, karena ia tahu apa yang membuat hatinya benar-benar bahagia. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Ratna berdiri di tepi sawah sambil memandang Jaya yang dengan hati-hati menenangkan seekor ular yang tampak gelisah. Angin senja menyapu wajahnya, dan senyum tulus muncul di bibir Ratna. Ia merasa damai, lebih damai daripada yang pernah ia rasakan sejak lama. Kebahagiaan itu sederhana, bukan dari pesta, bukan dari mobil mewah, tapi dari kehadiran seseorang yang membuat hati merasa aman dan diterima apa adanya. Dalam keheningan itu, Ratna tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Ia siap menjalani hidup baru, tidak lagi terjebak dalam kemewahan yang kosong,
tetapi menjalani setiap hari dengan cinta yang tulus dan hati yang penuh kedamaian. Jaya bukan hanya membuka hatinya, tetapi juga menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bisa datang dari hal-hal paling sederhana, bahkan dari seorang pawang ular yang penuh ketulusan. Hari-hari Ratna Larasati kini dipenuhi kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia telah melewati pergolakan batin, cemoohan, dan penilaian dari orang-orang sekitar, namun hatinya kini tegar dan penuh kedamaian. Bersama Jaya, sang pawang ular, Ratna merasakan cinta yang sederhana namun murni, jauh dari gemerlap dunia sosialita dan kekayaan. Suatu pagi, di tepi danau kecil dekat desa, Jaya memandang Ratna dengan tatapan hangat, tangannya memegang ular yang tampak jinak dan tenang. "Ratna," ucap Jaya dengan suara lembut namun tegas, "apapun yang terjadi, aku ingin kita menjalani hidup ini bersama, apa adanya." Ratna menatap matanya, merasakan kejujuran dan ketulusan yang selama ini ia rindukan. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya, bukan karena kesedihan, tetapi karena ia menemukan cinta sejati yang menenangkan hati. Tanpa ragu, Ratna memegang tangan Jaya, merasakan kehangatan yang selama ini ia cari. Ia tahu bahwa dunia boleh menilai, status boleh berbeda, namun perasaan tulus dan kepercayaan adalah pondasi yang lebih kuat dari emas manapun. Keputusan itu bukan hanya soal cinta, tapi soal hidup baru yang ia pilih. Meninggalkan kesepian di balik kemewahan, untuk merasakan kebahagiaan sederhana namun utuh. Desa yang dulu tampak asing kini menjadi rumah baru bagi hatinya, tempat di mana Ratna belajar bahwa cinta tidak harus dipenuhi kemewahan, dan keberanian untuk mengikuti hati adalah langkah paling berharga dalam hidup. Malam itu, Ratna menatap langit penuh bintang, memejamkan mata dan tersenyum, menyadari bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang berani menyingkirkan semua topeng sosial dan menerima cinta apa adanya. Bersama Jaya, Ratna akhirnya menemukan tempat di mana hatinya benar-benar damai. Sebuah akhir yang harus sekaligus awal dari kehidupan yang baru, sederhana, tetapi penuh cinta dan kehangatan. Alhamdulillah, sahabat Oji 2, demikianlah kisah yang dapat kami sajikan hari ini. Semoga kisah ini memberikan hikmah, dan inspirasi bagi kehidupan kita semua. Terima kasih atas kebersamaan dan doa dari sahabat semua. Jangan lupa untuk selalu mengirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya di kanal Oji 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.